Saudara, pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng pada bulan April ini sebagai solusi atas sulit dan mahalnya mendapatkan minyak goreng. Namun langkah ini dikritik karena pemerintah dianggap tidak punya solusi jitu untuk mengatasi masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Pemerintah memberi kabar baik di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng. Di bulan April ini bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng akan segera didistribusikan. Kebijakan ini bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April lalu. Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April. Mekanismenya, BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp100.000 dalam 3 bulan, yang akan diberikan sekaligus pada bulan April. Artinya, masyarakat akan menerima Rp300.000. Sasaran BLT adalah sebanyak 20,5 juta untuk keluarga penerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan, serta 2,5 juta untuk pedagang kaki lima. Dalam program Sapa Indonesia Malam 5 April, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Abraham Wirotomo, menjelaskan mengapa kebijakan ini ditempuh pemerintah. Ya, Iman, jadi kan kita lihat bahwa bantuan langsung tunai minyak goreng ini, kebijakan ini diambil, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat, di mana beban masyarakat itu meningkat akibat kenaikan harga minyak goreng. Nah, harga minyak goreng ini meningkat antara lain karena kenaikan lonjakan harga di pasar internasional. Untuk itu, dalam rangka untuk menurunkan beban dan meringankan beban masyarakat, maka kebijakan BLT ini diambil. Namun kebijakan anyar ini tak luput dari kritik. Pemerintah dinilai hanya mencari solusi jangka pendek tanpa bisa memastikan penyelesaian masalah yang sesungguhnya. Belum lagi ada kekhawatiran, meski namanya BLT minyak goreng, pemanfaatannya oleh masyarakat akan berbeda. Ketika penerima itu sudah menerima manfaat dan menerima dana ya sekitar Rp100.000 per bulan atau Rp300.000 untuk 3 bulan, kan di lapangan kita nggak tahu apakah untuk beli minyak goreng atau untuk beli komoditas yang lain, karena di saat ini kan kebetulan momennya pas untuk memasuki bulan puasa dan Lebaran, di mana harga kebutuhan pokok ini kan sedang sedang dalam puncaknya gitu ya, di mana demand masyarakat itu meningkat, sehingga masyarakat tidak ada menjamin nanti bahwa dana ini diperuntukkan untuk membeli minyak goreng. Meski demikian, warga sangat antusias menyambut BLT minyak goreng. Terlebih hingga kini, harga minyak goreng masih tinggi dan stoknya pun tidak selalu ada di pasaran. Senang aja kalau ada bantuan BLT mah. Menyambut baik ya Pak ya? Oke. Pak, tapi terlepas dari ada BLT nih Pak, sekarang Bapak kalau beli minyak goreng harganya berapa? Harganya sekarang mah 20.000 per kilo. Per kilo? Ya mengurangin beban lah gitunya ya kan. Buat ada minyak ya alhamdulillah kita ya bersyukur aja. BLT minyak goreng memang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan membeli minyak goreng beberapa waktu terakhir ini. Namun seperti diakui pemerintah, bantuan ini bukanlah solusi permanen. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan seterusnya adalah ketersediaan minyak goreng tetap terjaga. Tim Liputan Kompas TV. Naiknya harga Pertamax membuat sejumlah warga memilih membeli BBM jenis Pertalite bagi kendaraannya. Hal ini membuat stok Pertalite di sejumlah SPBU menjadi lebih cepat habis sehingga terjadi kelangkaan. Antrean kendaraan terlihat di pompa pengisian Pertalite pada SPBU Kelurahan Mangli, Jember, Jawa Timur, Selasa siang. Naiknya harga Pertamax membuat sejumlah pengguna kendaraan bermotor kini beralih membeli BBM jenis Pertalite. Alasannya, selisih harga Pertalite saat ini jauh lebih murah dari Pertamax.
Iya, lebih ekonomis gitu. Lebih ekonomis ya. Iya. Lebih memilih Pertalite memang ya. Biasanya pakai Pertamax. Biasanya pakai Pertamax, Mas. Beli Pertalite ini, Mas. Kayaknya lebih pilihannya lebih tepat lah Pertamax. Kenapa Pertamax ini, Mas? Ya, pakainya kan jauh. Mahal, Mas ya. Kemahalan kayaknya. Meningkatnya konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax diakui pengelola SPBU. Jika biasanya konsumsi harian Pertalite hanya 10.000 liter, kini naik menjadi 12.000 liter. Dengan adanya kenaikan Pertamax, itu mau tidak mau ya ada juga yang tidak Pertalite karena lebih murah saja. Untuk satu hari kebutuhan Pertalite di sini berapa, Pak? 12 KL. Ada peningkatan, Mbak? Ada peningkatan. Sementara di Gianyar, Bali, sejumlah warga mengeluhkan kosongnya stok Pertalite pada sejumlah SPBU. Akibat kosongnya stok Pertalite, warga pun beralih membeli Pertamax. Pertalite langka itu, langka. Susah carinya. Pak, ya. sejak kapan ini susah carinya? Udah 1 minggu lah. 1 minggu? 1 minggu yang lalu ya. Berharap Pertalite masyarakat Pertalite yang pertama supaya bisa diturunkan lah ya, gitu. Ya harganya. Supaya masyarakat bisa itu menjangkau untuk hidupnya aja gitu. Dalam keterangannya, PJS Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, membenarkan sempat terjadinya kenaikan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Namun, saat ini kondisinya sudah kembali normal. Kalau kita lihat ini memang pada hari Jumat kemarin sebenarnya peningkatan tidak terlalu signifikan. Bahkan bisa dibilang hanya di bawah 5% gitu ya, ada peningkatan Pertalite. Di hari Minggu memang 10% lebih ya. Tapi di hari Minggu itu udah kembali normal lagi. Artinya ini memang hanya temporary aja peningkatan itu. Dan memang kemarin disampaikan juga masyarakat sempat khawatir ada kenaikan Pertalite. Tapi kami tegaskan pada kesempatan ini, saat ini harga Pertalite masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu 7.650. Dan masyarakat kami harap tidak panik, tidak khawatir. Artinya kami siapkan semua stok BBM di SPBU. Tak hanya kelangkaan Pertalite, saat ini warga juga tengah mengeluhkan ketersediaan stok solar di SPBU. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah sopir mesti mengantre berjam-jam demi mengisi kendaraannya dengan solar. Para sopir yang sudah mengantre lama kecewa karena gagal mendapatkan solar. Habisnya stok solar membuat para sopir mesti mengisi truk mereka dengan bahan bakar Pertamina Dex yang harganya lebih mahal. Ini saya sudah keliling-keliling nggak ada Pak ya? Nggak ada. Tadi terpaksa pakai dek Pak ya? Pakai dek 100 sampai pabrik terus ke sini. Nah, tunggu ini nanti takut nggak nyampe Mas. Sampai Perak sana. Kelangkaan Pertalite dan solar yang terjadi pada sejumlah SPBU di beberapa daerah tentunya menambah beban warga. Padahal saat ini warga tengah berjuang mencukupi kebutuhannya di tengah kenaikan harga kebutuhan konsumsi rumah tangganya, seperti gas, minyak goreng, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Sedikit lagi rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual bakal disahkan menjadi undang-undang. Namun masih ada yang mengganjal, yakni hilangnya pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen, bantu berikan energi ekstra saat berpuasa. Baru terisi, siap puasa full. Makanan bergizi. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan.
Dettol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Dettol. The power of dreams. When everyone goes left, you go right. When they go straight, you swerve. When they slow down, you speed up. All new Honda HR-V. Exceptionally impressive. Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. Italian taste of cappuccino dari Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya reka terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Ruang makan bocor, dua-dua gak bocor. Kalau bocor, pakai No Drop aja. No Drop, cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Pakai No Drop aja. No Drop, no bocor-bocor. Sedikit lagi waktunya rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual bakal disahkan menjadi undang-undang. Namun masih ada yang mengganjal hilangnya pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dari rancangan undang-undang yang hari ini disahkan dalam rapat pleno panitia kerja DPR. Panitia kerja rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau PANJA RUU TPKS menargetkan pengesahan rancangan undang-undang pekan ini dalam sidang paripurna DPR. Supaya bisa segera dibawa ke sidang paripurna, panitia kerja pada Rabu siang menggelar sidang pleno untuk memutuskan seluruh pembahasan selesai. Dan kemarin kami koordinasi dengan pihak pemerintah, rencananya plenonya besok. Jadi kita ya tuntaskan hari ini siang jam 1. Jadi undangan sudah saya kirim ke Pak Ludwig karena yang bertantangan itu Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Kita targetkan rapurnya masuk ya sebelum penutupan 14 lah, karena saya sudah bersurat ke pimpinan. Rapat pleno melibatkan pemerintah, diantaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai tanda kesepakatan, seluruh isi rancangan telah disepakati legislatif dan eksekutif. Meski telah disepakati, ada catatan
yang disampaikan anggota panitia kerja DPR, yakni pasal pemerkosaan dan pidana pemaksaan aborsi, dihapus dari rancangan yang segera disahkan. Alasan pemerintah meminta kedua hal tersebut disetip adalah karena kedua hal tersebut akan diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan ini diterima panitia kerja DPR. Kita sebenarnya sudah berusaha maksimal ya, sampai terakhir kemarin misalnya saya minta betul agar pemerkosaan dan pemaksaan aborsi, bukan aborsinya, jadi pemaksaan aborsi itu diatur di dalam RUU TPKS ini. Kenapa? Karena ini RUU lex spesialis, ini RUU tentang tindak pidana khusus kekerasan seksual. Hanya saja memang pemerintah betul-betul meminta agar ini dikeluarkan, karena pada saat yang sama pemerintah itu sedang melakukan pembahasan tingkat 2 di RKUHP dan menjanjikan bahwa apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Artinya pasal atau bab ya yang terkait dengan kekerasan seksual, pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi itu akan diatur sedetail mungkin. Tetapi dalamnya tidak dipisahkan. Apapun protes panitia kerja, seperti kesepakatan tanpa pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi bakal diketok palu oleh pimpinan DPR. Dan bila hal ini betul terjadi, undang-undang yang dibuat untuk menghindari pemerkosaan dan kekerasan seksual di tengah masyarakat bakal tak bisa dipakai menjerat. Polisi, jaksa, dan hakim kembali menggunakan hukum positif yang ada, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Ada rekan kami Agi Kurnia Sandi di Gedung DPR Jakarta yang memantau perkembangan rapat pleno pengesahan tingkat panitia kerja rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual. Agi, rapat pleno sudah dimulai saat ini? Belum, Woro, belum dimulai. Rencananya akan diagendakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno akan membahas tentang RUU TPKS. Ini baru akan dimulai oleh pemerintah dan juga DPR. Tadi baru saja selesai untuk laporan dari tim perumus dan juga tim sinkronisasi terkait dengan hasil konvensi antara hasil pembahasan DIM RUU TPKS menjadi draft undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang nantinya juga akan dibawa ke rapat pleno yang dihadiri oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya demikian, Woro dan saudara, tetapi kita lihat dari perjalanannya, kalau misalnya nanti sudah ada rapat pleno sehingga nantinya akan ada keputusan tingkat 1, setelah itu barulah nanti akan pimpinan DPR RI ini akan mengagendakan adanya BAMUS, Badan Musyawarah, untuk menentukan atau mengagendakan bahwa RUU TPKS ini akan dibawa ke rapat paripurna. Tentu dalam BAMUS juga nanti akan dihadiri oleh ketua atau pimpinan dari fraksi DPR RI, di mana BAMUS ini sangat penting untuk menghindari adanya interupsi pada saat rapat paripurna. Tentu juga yang diharapkan pada saat nanti BAMUS yang dipimpin oleh pimpinan DPR RI, kemudian juga pimpinan dari fraksi, ini diharapkan adanya komitmen antara pimpinan DPR RI dan juga fraksi dari partai politik yang ada di DPR RI untuk berkomitmen agar ini segera dibawa ke rapat paripurna yang nantinya akan berlangsungkan pada tanggal 14 April 2022. Kemudian juga setelah nantinya BAMUS, barulah nanti akan dibawa ataupun disahkan di rapat paripurna di akhir masa sidang kali ini yang akan jatuh pada 14 April 2022. Kalau kita lihat dari perjalanannya, Woro dan saudara, untuk pembahasan awalnya sendiri terkait dengan RUU TPKS ini dimulai pada tanggal 24 Maret 2022 yang lalu, di mana ada pemaparan dari pemerintah kepada DPR. Kemudian untuk pembahasan DIM ataupun daftar inventarisasi masalah RUU TPKS ini baru dibahas tanggal 28 Maret dan selesai pada tanggal 3 April 2022, sehingga bisa dikatakan untuk masalah DIM, pasal-pasal yang ada dalam RUU TPKS ini sudah disetujui oleh pemerintah dan juga DPR. Kemudian tanggal 4 dan sampai saat ini baru selesai untuk perumusan dan juga konvensi dari bentuk pembahasan DIM menjadi draft rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan nantinya nanti pada pukul 1 siang baru akan dibahas ataupun diadakan rapat pleno. Kemudian memang yang disampaikan oleh pihak dari Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan memang ada beberapa pasal tambahan dari pemerintah, yakni terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang disampaikan oleh Badan Legislasi ataupun dari Balik sendiri mengatakan bahwa memang sebenarnya ada pemberatan hukuman terhadap para pelaku yang memang dengan sengaja mereka menyebarkan ataupun juga menguntit begitu
unsur-unsur konten seksual ini nantinya akan diberikan hukuman dengan 4 tahun penjara dan juga denda sebesar 200 juta rupiah awalnya. Ini hanya 4 tahun penjara dan juga denda 50 juta rupiah, tetapi dari pemerintah ini meminta agar hukuman terhadap pelaku ini diberatkan sehingga menjadi 200 juta rupiah. Kemudian jika memang adanya unsur pemaksaan ataupun unsur intervensi begitu, nanti juga akan ditambahkan lagi hukumannya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Selain itu juga tadi dibahas yang menjadi poin penting juga dalam hal ataupun RUU TPKS ini juga terkait dengan dana bantuan terhadap korban atau yang disebut dengan Victim Trust Fund. Tadi disampaikan oleh ketua ataupun dari Panja ini mengatakan bahwa sebenarnya untuk dana bantuan ini sendiri sudah dikelola ataupun nantinya akan berada di bawah LPSK. Ini bertujuan untuk memberikan dana bagi pemulihan pengobatan kepada korban kekerasan seksual. Kemudian juga selain adanya dana bantuan terhadap pemulihan korban, nanti juga akan ada restitusi dari pelaku sehingga nantinya juga akan diberikan kepada korban untuk sebagai ganti rugi begitu dari pelaku terhadap korban. Sehingga nantinya juga yang kita ketahui Woro, undang-undang ini dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Yang juga menjadi sorotan terkait dengan poin pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi yang hilang dari rancangan undang-undang. Apakah ini sudah dipastikan atau sudah ditetapkan nantinya akan hilang karena dianggap sudah masuk KUHP, Agi? Nampaknya sudah ditetapkan Wolo ataupun sudah disetujui baik itu dari pemerintah ataupun dari DPR karena memang awalnya akan ada pasal yang mengatur atau membahas terkait dengan pemerkosaan kemudian juga pemaksaan aborsi, tetapi setelah disepakati oleh pemerintah dan juga DPR bahwa 2 poin tersebut tidak dimasukkan kepada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tadi disampaikan oleh ketua Panja yakni Willy Aditya mengatakan sebenarnya ada 2 alasannya, ialah karena untuk pemerkosaan sendiri sudah diatur, sudah dibahas dalam RKUHP dengan jelas. Kemudian juga untuk pemaksaan aborsi sendiri juga sudah teratur ataupun sudah dibahas dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, sehingga jangan sampai ataupun secara aturannya begitu tidak ada satu norma yang diatur dalam 2 undang-undang yang berbeda. Dengan demikian disepakatilah oleh pemerintah dan juga DPR untuk aborsi dan juga untuk pemerkosaan tidak dimasukkan kepada RUU TPKS. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Willy Aditya selaku Wakil Balik DPR RI. Usulan baru dari pemerintah yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik ya. Itu ada banyak pasal ya, yang ada pasal 14 ya. Ada banyak ayat, ada 5 ayat kita tambahkan di sana. Ada dana bantuan korban, Victim Trust Fund. Itu juga sebuah proses yang luar biasa ya. Merupakan lompatan yang signifikan, yang progres ya. Memang kita tidak memasukkan pemerkosaan dan aborsi, tapi teman-teman lihat jenisnya. Dari 9 jenis KS yang kita sebutkan di atasnya, pemerkosaan kita sebutkan jenis kekerasan seksual lainnya. Itu di bawahnya ada. Artinya totally itu 19 jenis kekerasan seksual. Kenapa kita tidak masukkan pemerkosaan satu, dia sudah ada di KUHP. KUHP itu lebih komplit lagi. Kita tidak ingin 2 norma hukum diatur, 1 norma hukum diatur dalam 2 undang-undang, akan terjadi overlapping. Nah, yang kedua, kenapa aborsi tidak kita masukkan? Itu ada dalam undang-undang kesehatan. Jadi itu sudah cukup. Yang menjadi keunggulan dari undang-undang atau rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini adalah dia punya hukum acara sendiri. Jadi jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak termaktub di dalam TPKS ini secara eksplisit, dia bisa merujuk ke sini. Misalnya seperti aborsi, seperti pemerkosaan, tindak pidana perdagangan orang, PKDRT, perlindungan anak, dia bisa pakai hukum acara TPKS. Kita lihat nanti Woro dan Saudara apakah memang benar RUU TPKS ini akan segera disahkan dalam rapat paripurna yang nanti akan digelar pada tanggal 14 April 2022 terkait dengan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan juga memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Woro. Terima kasih Agi Kurnia Sandi, jurnalis Kompas TV dari Gedung DPR Jakarta yang memantau perkembangan rapat pleno pengesahan tingkat panitia kerja rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual. Selamat bertugas kembali Agi.
Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ada masjid tanpa kubah atau populer disebut Masjid Kubus di Bandung Barat, Jawa Barat yang dirancang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terinspirasi dari Ka'bah. Selengkapnya dalam segmen Inspirasi Ramadan. Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi bahaya terus mengintai. Ia pun memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Akhirnya ia tiba di sumber kebajikan alam dan mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Kirim kebahagiaan di bulan kemenangan, baru order, paket langsung meluncur. Ini ya. Tunggu mas, ini ada kue buat buka puasa. Ramadan happy dan bermakna, barang antar aja. Dewi Sri memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama. Ia pun berhasil mendapatkan caping pusaka. Marja berbuka penuh harapan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Berikan Ensure dengan triple protein untuk bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ensure, bantu kekuatan untuk sambut bulan penuh kebaikan. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG. Yakin hanya memberikan si kecil setengahnya? Saya pilih Enpagro E Plus MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. The power of dreams. When everyone goes left, you go right. When they go straight, you swerve. When they slow down, you speed up. All new Honda HR-V. Exceptionally impressive. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte, dosisnya tepat, dipercaya efektif cepat turunkan demam. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. Italian taste of cappuccino dari Lisco. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan. Dengan daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan, dan hasil acian sehalus kaca. Mortar Indonesia dari SIG.
Saatnya inspirasi Ramadan, saudara membahas tentang masjid. Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi masjid tanpa kubah atau populer disebut Masjid Kubus di Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terinspirasi dari Ka'bah. Keunikan arsitektur masjid menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat luas dan telah meraih beberapa penghargaan. Berikut liputannya. Dibangun tanpa kubah dengan arsitektur dinding yang unik. Inilah Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid yang populer disebut Masjid Kubus ini didirikan pada 2009 dan dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terinspirasi dari Ka'bah. Masjid ini memiliki dinding unik yang membentuk tulisan 2 kalimat syahadat. Keunikan masjid ini juga terletak pada bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Tak seperti mihrab pada umumnya, mihrab Masjid Kubus dibuat terbuka di bagian depan serta menghadap ke pegunungan, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah batu bulat bertuliskan lafaz Allah. Sebenarnya desain masjid ini tidak seperti yang sekarang kita lihat, karena beliau pas datang ke sini melihat, loh kok kiblatnya pas banget di space di area yang kosong perhutanan. Nah disitulah berubah desainnya gitu ya, desain mihrabnya juga blong gitu ya, tidak ada penghalang sehingga melihat di saat hamba Allah itu ingin beribadah ataupun ingin sholat, itu dia akan melihat segala ciptaan Allah ada di mihrab. Contohnya seperti globe, ibarat bumi gitu ya, kemudian air dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kebesaran Allah itu terlihatlah di mihrab yang terbuka seperti ini. Tampilan Masjid Kubus makin menarik dengan langit-langit ruangan yang dihiasi 99 lampu bertuliskan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Selain unik, masjid ini juga sangat sejuk karena bagian dinding dibuat banyak ventilasi sehingga udara dan pencahayaan dapat masuk secara alami ke area masjid. Yang pertama saya masuk tuh udah kerasa banget sih, nyaman ya. Nyaman, terus sirkulasi udaranya yang saya suka. Itu adem banget. Adem banget emang. Terus emang pernak-perniknya juga unik. Masjidnya nyaman sih yang pertama, terus bersih dan kalau uniknya betul unik, jadi kadang kalau misalnya sama keluarga juga malah jadi foto-foto juga di sini gitu sih. Ya. Masjid ini mendapatkan sejumlah penghargaan di bidang arsitektur. Pada 2010, National Frame Building Association memilih Masjid Al-Irsyad sebagai salah satu dari 5 besar Building of the Year 2010 kategori arsitektur religius. Selain itu, konsep bangunan yang ramah lingkungan menjadikan masjid ini diberi penghargaan Futura Green Leadership Award 2011 oleh Building Construction Information Asia. 38.000 orang paling tidak yang berkunjung ke Masjid Al-Irsyad Kabupaten Bandung Barat setiap bulannya. Namun berbeda dengan masjid-masjid megah lainnya yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat. Masjid Al-Irsyad memang memiliki bangunan dan juga ornamen yang sederhana, namun syarat akan nilai-nilai filosofis keislaman. Dari Kabupaten Bandung Barat, Fida Alatas, Andri Iskandar melaporkan. Selanjutnya kita akan lihat informasi seputar Ramadan. Kali ini kita akan mengupas kandungan dari beras merah. Dan berikutnya kami tayangkan jadwal imsakiyah dan waktu maghrib untuk sejumlah kota di Indonesia di hari ini 6 April 2022.
Usai jeda di Kompas Siang, saudara, harga sayur mayur di Kota Makassar mulai merangkak naik di awal bulan Ramadan. Kenaikan terjadi akibat pasokan yang minim imbas gagal panen. Seusai jeda dalam segmen Cerita Nusantara.